Adapun alat dan bahan, yang pertama adalah kertas foam, pipet atau sedotan, ketiga adalah penggaris, yang keempat adalah pulpen, yang kelima adalah pelubang kertas, dan yang terakhir adalah gunting. Adapun prosedurnya, yang pertama gunting kertas foam dengan panjang 25,7 cm dan lebar 1,9 cm dan buat sepasang. Yang kedua, tandai kertas foam dengan jarak 2,5 cm setiap lubangnya dan buat sekitar 20 tanda. Yang ketiga, lubangi kertas foam di tempat yang sudah diberikan tanda. Yang keempat, gunting pipet dengan ukuran 3,5 cm dengan warna merah mewakili timin, hijau mewakili adenin, putih mewakili guanin, dan biru mewakili sitosin. Yang kelima, masukkan pipet ke dalam kertas foam yang telah dilubangi. Yang keenam, gabungkan pipet sesuai dengan pasangan basanya, di mana timin berpasangan dengan adenin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Ketujuh, masukkan sisi pipet yang lain ke kertas foam yang kedua. Yang kedelapan, setelah semua terpasang, kemudian putar sisi atas dan sisi bawah ke arah yang berlawanan. DNA atau deoksiribonukleik acid merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel, di mana secara umum DNA berfungsi untuk membawa informasi genetik makhluk hidup dan mewariskannya. Pengertian asam amino. Asam amino merupakan komponen utama penyusun protein dan dibagi dalam dua kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino
umumnya berbentuk serbuk dan larut air, namun tidak larut dalam pelarut organik nonpolar. Fungsi utama asam amino. 1. Sebagai bahan baku pembentukan protein. Kumpulan dari beberapa asam amino akan membentuk protein. 2. Menjaga kesehatan jantung. Beberapa jenis asam amino dipercaya mampu menjaga fungsi kardiovaskular dengan baik. Selain itu, asam amino juga mampu menjadi nutrisi penting untuk jantung. 3. Menjaga keseimbangan enzim dan hormon. Asam amino diketahui dapat melepas insulin sehingga mampu mengontrol tingkat gula darah. Tak hanya itu, hormon pertumbuhan juga dapat meningkatkan massa otot, memperkuat tulang dan kolagen, serta membantu proses pembakaran lemak dan energi. 4. Membentuk neurotransmitter. Neurotransmitter merupakan senyawa kimia yang membantu mengirimkan sinyal di antara sel-sel otak. 5. Membentuk antibodi. Salah satu fungsi asam amino adalah membentuk antibodi untuk menyerang sel asing yang masuk ke dalam tubuh manusia. 6. Menjaga keseimbangan cairan dan memperbaiki jaringan tubuh. Hubungan asam amino dan DNA. Molekul DNA adalah sumber pengkodean asam nukleat untuk menjadi asam amino yang menyusun protein. Akan tetapi, sebelum membentuk asam amino, DNA terlebih dahulu mencetak RNA melalui proses transkripsi. Setelah itu, barulah RNA ditranslasi membentuk asam amino yang menyusun protein. Yang pertama yaitu alanin. Alanin atau asam 2-amino propanoat merupakan salah satu asam amino bukan esensial. Gugus metil pada alanina sangat tidak reaktif sehingga jarang terlibat langsung dalam fungsi protein. Alanin dapat berperan dalam pengenalan substrat atau spesifisitas, khususnya dalam interaksi dengan atom non-reaktif seperti karbon. Yang kedua yaitu arginin. Asam amino arginin memiliki kecenderungan basa yang cukup tinggi akibat eksisi dua gugus amino pada gugus residunya. Asam amino ini tergolong setengah esensial bagi manusia dan mamalia lainnya, tergantung pada tingkat perkembangan atau kondisi kesehatan. Yang ketiga yaitu asparagin. Asparagin adalah analog dari asam aspartat dengan penggantian gugus karboksil oleh gugus karboksamid. Asparagin bersifat netral atau tidak bermuatan dalam pelarut air. Asparagin merupakan asam amino pertama yang berhasil diisolasi. Yang keempat yaitu asam aspartat. Asam aspartat merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein. Asparagin merupakan asam amino analognya karena terbentuk melalui aminasi aspartat pada satu gugus hidroksilnya. Asam aspartat bersifat asam dan dapat digolongkan sebagai asam karboksilat. Bagi mamalia, aspartat tidaklah esensial. Kemudian selanjutnya yaitu sistin. Sistin merupakan asam amino bukan esensial bagi manusia yang memiliki atom S bersama-sama dengan metionin. Atom S ini terdapat pada gugus tiol atau yang dikenal juga sebagai sulfitril atau merkaptan. Karena memiliki atom S, sistin menjadi sumber utama dalam sintesis senyawa-senyawa biologis lain. Yang keenam yaitu glutamin. Glutamin adalah satu dari 20 asam amino yang memiliki kode pada kode genetik standar. Rantai sampingnya adalah suatu amida. Glutamina dibuat dengan mengganti rantai samping hidroksil asam glutamat dengan gugus fungsional amina. Glutamin berperan dalam berbagai fungsi biokimia. Selanjutnya yaitu asam glutamat. Asam glutamat termasuk asam amino yang bermuatan polar bersama-sama dengan asam aspartat dan bersifat asam. Ini terlihat dari titik isoelektriknya yang rendah, yang menandakan ia sangat mudah menangkap elektron atau bersifat asam menurut Lewis. Selanjutnya yaitu glisin. Glisina atau asam amino tanoat adalah asam amino
alami paling sederhana. Rumus kimianya yaitu C2H5NO2. Asam amino ini bagi manusia bukan merupakan asam amino esensial karena tubuh manusia dapat mencukupi kebutuhannya. Kemudian selanjutnya yaitu histidin. Histidina merupakan satu dari 20 asam amino dasar yang ada dalam protein dan bersifat basa. Bagi manusia, histidina merupakan asam amino yang esensial bagi anak-anak. Selanjutnya yaitu isoleusin. Isoleusina adalah satu dari asam amino penyusun protein yang dikode oleh DNA. Rumus kimianya sama dengan leusin hidrofobik atau tidak larut dalam air dan esensial bagi manusia, tetapi susunan atom-atomnya berbeda. Jenis asam amino yang ke-11 adalah leusin. Leusin merupakan asam amino yang paling umum dijumpai pada protein dan tergolong amino esensial bagi manusia. Ia mutlak diperlukan dalam perkembangan anak-anak dan dalam keseimbangan nitrogen bagi orang dewasa. Selanjutnya adalah lisin. Lisin merupakan asam amino penyusun protein yang dalam pelarut air bersifat basa seperti juga histidin. Lisin tergolong esensial bagi manusia dan kebutuhan rata-rata per hari adalah 1-1,5 gram. Jenis asam amino yang ke-13 adalah metionin. Metionin adalah asam amino yang memiliki atom S dan dikenal penting dalam sintesis protein karena kode untuk metionin sama dengan kode awal untuk suatu rangkaian RNA. Biasanya metionin awal ini tidak akan terikat dalam protein yang kelak terbentuk karena dibuang dalam proses pasca transkripsi. Jenis asam amino berikutnya adalah fenilalanin. Fenilalanin adalah suatu asam amino penting dan banyak terdapat pada makanan yang bersama-sama dengan taurin dan triptofan menghasilkan senyawa yang berfungsi sebagai penghantar atau penyampai pesan pada sistem saraf otak. Dalam keadaan normal, fenilalanin diubah menjadi tirosin dan dibuang dari tubuh. Jenis yang ke-15 adalah prolin. Prolin merupakan satu-satunya asam amino dasar yang memiliki gugus samping yang terikat satu sama lain. Fungsi terpenting prolin tentunya adalah sebagai komponen protein. Sel tumbuhan tertentu yang terpapar kondisi lingkungan yang kurang cocok akan menghasilkan prolin untuk menjaga keseimbangan osmotik sel. Prolin sendiri bukan merupakan asam amino esensial bagi manusia. Kemudian jenis asam amino yang ke-16 adalah serin. Serin merupakan asam amino penyusun protein yang umum ditemukan pada protein hewan, di mana protein pada mamalia hanya memiliki L-serin. Serin bukan merupakan asam amino esensial bagi manusia. Serin penting bagi metabolisme karena terlibat dalam biosintesis senyawa-senyawa purin dan pirimidin, sistein, triptofan, dan sejumlah besar metabolit lain. Selanjutnya adalah treonin. Treonin merupakan salah satu dari 20 asam amino penyusun protein. Bagi manusia, treonin bersifat esensial. Kehadiran enzim treonin kinase dapat menyebabkan fosforilasi pada treonin yang kemudian menghasilkan fosfotreonin yang merupakan senyawa penting bagi biosintesis metabolit sekunder. Adapun jenis asam amino yang ke-18 adalah triptofan. Triptofan merupakan satu dari 20 asam amino penyusun protein yang bersifat esensial bagi manusia. Bentuk yang umum pada mamalia ialah L-triptofan, di mana gugus fungsional yang dimiliki triptofan tidak dimiliki asam amino dasar lainnya. Akibatnya, triptofan menjadi prekursor banyak senyawa biologis. Jenis selanjutnya adalah tirosin. Tirosin merupakan suatu asam amino penyusun protein yang memiliki satu gugus fenol dan tidak bersifat esensial bagi manusia. Bentuk yang umum adalah L-tirosin yang juga ditemukan dalam 3 isomer struktur. Dalam transduksi signal, tirosin berperan utama dalam pengaktifan beberapa enzim tertentu melalui proses fosforilasi. Adapun jenis asam amino yang ke-20 adalah valin. Valin adalah salah satu dari 20 asam amino penyusun protein yang dikode oleh DNA, dan dalam ilmu gizi, valin termasuk kelompok asam amino esensial. Sifat valin khususnya dalam air adalah hidrofobik karena ia tidak bermuatan. Valin diproduksi dengan menggunakan treonin sebagai bahan baku. Kesimpulan, DNA merupakan suatu asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel yang berfungsi untuk membawa informasi genetik makhluk hidup dan mewariskannya. Selain itu, molekul DNA sendiri merupakan sumber pengkodean asam nukleat menjadi asam amino yang menyusun protein, di mana terdapat 20 jenis asam amino dan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino ini dikenal memiliki banyak fungsi vital bagi metabolisme tubuh.